Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 88. Kondisi pasien syukurnya sudah bisa melewati masa kritis. Kondisinya pun juga perlahan semakin membaik. Jelas dokter malam tadi. Di sela-sela aktivitas pekerjaannya di kantor, ingatan Adrian terus berkelana dengan waktu yang telah lewat, terutama bayangan malam tadi. Ia terpaksa harus meninggalkan Mairo sendiri saat belum sempat mengetahui kondisinya pasca pingsan. Pak Adrian, pasien bernama Naya memanggil Anda untuk secepatnya datang. Bisa Anda memenuhi panggilan? Mengingat kondisi pasien kritis sekarang. Baru beberapa menit, Adrian mengantar Mairo ke ruangan dokter untuk diperiksa. Ia harus kembali ke ruangan UGD ketika seorang perawat memanggilnya melalui sambungan telepon. Sempat bingung untuk mendahulukan mana, akan tetapi kondisi Naya sedang tidak bisa diremehkan. Terpaksa Adrian mengabaikan Mairo sejenak, lalu menghampiri panggilan dari mantan istrinya itu. Adrian pikir hal itu hanya akan memakan waktu singkat. Faktanya hampir 2 jam dirinya harus menemani Naya di sampingnya. Sebenarnya bukan hanya itu yang saat ini mengganggu pikiran Adrian. Ucapan Naya di tengah-tengah kondisi kritisnya membuat ia mendadak berada dilema yang besar. Mas, terima kasih ya, kamu sudah mau menemani aku. Ucapan itu berkali-kali Naya lontarkan begitu menyadari Adrian berada di sampingnya. Tak hanya itu, dia juga meminta izin untuk memegangi tangan mantan suaminya itu demi menenangkan hati dan pikirannya di masa-masa kritisnya. Walau berat, tapi tidak ada yang bisa Adrian lakukan selain memenuhi keinginan Naya. Entah apa yang ia harapkan mengenai wanita itu. Sembuh atau tidaknya, ia lebih baik pasrahkan saja pada Tuhan. Harusnya Adrian memang mengharapkan Naya untuk sembuh sebagai bentuk rasa empatinya. Hanya saja kehadiran Naya di tengah-tengah ia dan Mairo juga sedikit berpengaruh kurang baik untuk hubungannya dengan sang istri. Namun andai kondisi Naya berakhir lemah dan tidak ada harapan lagi, ia juga ikut merasa sedih. Tapi mungkin itu memang sudah menjadi takdirnya. Setidaknya ia sudah berusaha mengobati sesuai prosedur. Pertanyaan yang mana, Nay? Adrian mengikuti nada ucapan Naya, lembut dan lirih. Soal pernikahan. Meski kondisi Naya sedang tidak memungkinkan, Adrian sedikit heran karena dia bisa berucap lancar, walau harus terdengar lemas dan tampak tertatih-tatih. Pernikahan? Tanyanya kemudian masih belum mengerti. Apa masih boleh aku kembali jadi istri kamu lagi, Mas? Nggak apa-apa walau harus jadi adik madu Mairo. Terkejut, itu yang menghampiri pikiran Adrian secara tiba-tiba saat itu. Itu bisa dibicarakan nanti, Nay. Kamu sembuh saja dulu. Ucapnya sengaja mengalihkan pembahasan. Lagi pula waktunya memang tidak pas. Setidaknya jika Adrian ingin menolak dengan halus, tidak perlu mempengaruhi kondisi Naya. Tidak terlalu mempengaruhi kondisi Naya. Sayangnya Naya meminta jawaban di saat itu juga. Aku gak lagi mikirkan sembuh, Mas. Gak apa-apa kondisi kayak gini. Yang penting aku ingin jika nantinya harus pergi dari dunia ini, statusku sudah menjadi istri kamu. Dengan begitu kita akan dipersatukan lagi di akhirat nanti, walau di dunia harus terpisah. Akhirnya Adrian mengerti alasan akan keinginan Naya itu. Dia hanya ingin tetap bersuamikan dirinya sampai akhir hayat, walau ujungnya harus terpisah oleh dunia. Setidaknya ada kesempatan kembali bersama nantinya. Bukankah pasangan kita di akhirat nanti adalah orang yang terakhir menjadi pasangan kita selama di dunia, kan, Mas? Naya bersuara lagi melempar senyum penuh semangat walau tubuhnya tampak lemas. Sementara Adrian, ia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jangankan memberi jawaban, ia justru semakin bingung. Di satu sisi Adrian tidak bisa memenuhi keinginan Naya itu.
Tentu karena ia tidak bisa mengabaikan keberadaan sang istri di sampingnya. Terlebih hanya Mairola yang selama ini mampu membangkitkan dirinya dari keterpurukan. Namun di sisi lain Naya tampak memaksa. Sebenarnya ia bisa saja menolak secara langsung, akan tetapi khawatir hal itu mempengaruhi kondisinya, karena secara otomatis hati dan pikirannya akan merespon cepat reaksi dari otak yang baru menangkap kalimat Adrian. Iya Nay, begitu kata Ustadz yang kudengar. Hanya itu jawaban yang bisa Adrian lontarkan, mengikuti alur cerita Naya tanpa memberi jawaban pasti. Sudah Nay, istirahat saja demi kesembuhan kamu ya. Apapun keinginan kamu nanti pastikan akan bisa kamu raih. Jadi yang terpenting saat ini aku harus sembuh. Naya memotong cepat kalimat Adrian dan langsung melengkapkan dengan jawaban yang ia tebak sendiri. Aku tahu Mas, tambahnya kemudian. Iya Nay, aku tahu kamu pasti berat untuk memenuhi keinginanku Mas, karena ada Mairo. Kalau saja kamu belum menikah, aku yakin pasti kamu mau terima aku kan Mas. Adrian menarik napas, kemudian membuangkan perlahan. Kalau saja Naya tidak sedang kritis, mungkin ia akan langsung melempar kalimat tegas agar dia bisa lebih mengerti lagi. Adrian hanya tidak suka jika Mairo disangkut pautkan dengan pembahasan yang ujungnya merugikan istrinya. Yang pasti semua alur kehidupan telah berjalan sesuai kehendak Tuhan. Lalu bagaimana bisa Naya berandai-andai lain demi keinginannya terpenuhi? Naya, kamu tahu, jodoh, maut, dan rezeki sudah ditentukan Tuhan semenjak ruh ditiupkan ke janin dalam kandungan yang berusia 120 hari. Termasuk aku dan kamu, juga Mairo. Kita memiliki takdir sendiri-sendiri selama itu. Keberadaan Mairo pun adalah bagian dari takdir Kun saat ini. Sementara berakhirnya rumah tangga kita pun memang sudah menjadi jalan hidup kita. Toh kita sudah berusaha memperbaiki waktu itu. Tapi apa daya, apapun hasilnya kita harus terima, bukan? Dengan nada pelan dan lembut, Adrian menjelaskan demikian. Hal itu tanpa sadar membuat kedua mata Naya terpejam perlahan, yang berakhir dengan tidak sadarkan diri. Bahkan reaksi dokter dan perawat yang sebelumnya berlalu lalang memeriksa kondisi pasien tampak panik ketika detak jantung Naya mulai melemah dari yang Adrian dengar. Rasa bersalah itu terus menghantui Adrian hingga kini. Karena hal itu pula ia seakan melupakan kondisi Mairo di ruangan lain. Dan untungnya sang istri mengatakan tidak ada hal yang serius. Katanya juga hanya kram perut biasa dan akan sembuh setelah meminum obat yang dokter resepkan. Kondisi Naya memang sudah lebih baik saat ini. Namun hal itu membuat Adrian semakin bingung. Pasalnya Adrian sendiri yang dipasrahkan oleh dokter untuk menjadi terapi otak Naya agar kondisinya semakin membaik. Sementara Mairo tidak mengetahui hal ini. Rasanya tidak mungkin bercerita jika ini menyangkut perasaan. Khawatir hati Mairo terluka ketika mengetahui suaminya harus merawat mantan istrinya di depan mata. Tapi baikkah andai semua itu Adrian lakukan di belakang Mairo? Apakah itu solusi tepat? Toh setelah kondisi Naya lebih baik, mungkin ia bisa terlepas dan mencari perawat lain untuk mengurusnya. Nada notifikasi pesan yang mendadak terdengar membuyarkan lamunan Adrian seketika. Ia segera meraih ponsel di atas meja kerjanya dan mengecek pesan yang masuk. Pak Adrian, dimohon datang ke rumah sakit. Sekarang kondisi pasien Inaya semakin melemah. Pesan dari suster di rumah sakit yang sebelumnya meminta izin menyimpan nomor Adrian mengabarkan hal yang tidak ia inginkan saat ini. Tapi tidak mungkin pula Adrian mengabaikan. Untuk kesekian kalinya Adrian menghempaskan napas panjang, melonggarkan rongga dada yang terus merasakan keganjilan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Sudahlah Adrian, nikah aja lah, biar punya 2 istri. Pusing. Gimana kalau teman semua menanggepinnya? Ya udahlah, ikhlas aja 2 istri ya. 2 istri kayaknya baik-baik aja lah, asalkan akur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.